Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Tafadhal, barakallahu fikum. Afwan, dulu nanti disambung dengan adik kita, Yupi. Bentar ya Pak Yupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hadis yang tadi itu Ustaz, yang untuk memerangi orang-orang manusia yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, maknanya di situ kan ya Ustaz. Ini dari hadis ke-20 sampai ke-23. Di situ dilihat kan. Nah, inti yang saya ingin tanyakan, makna dari la ilaha illallah ini luar biasa. Angka pertama ketauhidan itu kan dari itu ya Ustaz, kalau tidak salah. Yang kedua pertanyaannya, zakat itu kapan? Yang 2,5% itu. Kalau zakat fitrah kan di Ramadan menjelang Idul Fitri. Kalau zakat mal kan setiap waktu bisa dihitung. Apakah kita misalnya pada hari ini mempunyai rezeki besar, kita potong zakatnya, atau kita bagikan kepada teman-teman atau saudara yang tidak mampu, dihitung zakat, boleh tidak? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi terkait ucapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku, kata Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Rasulullah itu sampai mengirimkan surat kepada raja-raja, Raja Persia, Raja Romawi, dikirimkan surat agar mereka apa? Mereka masuk Islam. Jadi dakwah Islam ini itu disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama apa? Ditawarkan untuk masuk Islam. Kalau mereka menerima, berarti apa? Asoma minni amwalahu wa nafsahu illa bihaqqih. Kalau mereka menerima masuk Islam, maka akan terjaga hartanya dan jiwanya. Maksudnya apa? Tidak akan diperangi. Nah, kemudian kedua, kalau mereka tidak masuk Islam, tapi mereka ingin tunduk kepada aturan Islam, boleh atau tidak? Boleh. Tapi mereka harus membayar jizyah. Jizyah itu upeti. Jizyah itu bisa hitungannya dinar ya. Bisa 100 dinar, 500 dinar, 1000 dinar, sesuai kesepakatan antara pemerintah Islam dengan mereka. Mereka tetap di atas agamanya, mereka tetap Yahudi, tetap Nasrani, tapi di bawah kekuasaan Islam, di bawah aturan Islam. Tapi mereka tiap tahun harus membayar jizyah. Karena mereka tidak masuk Islam, mereka tinggal di kawasan kekuasaan Islam, mereka harus bayar jizyah. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, kalau mereka gak mau masuk Islam, terus gak mau membayar jizyah, gak mau tunduk di bawah aturan Islam, gimana? Diperangi. Nah, diperangi ini baru. Ini diperangi. Nah, sampai mereka masuk Islam. Kalau mereka kalah, ditawar. Jadi tawanan, jadi budak. Ya. Jadi itu tahapannya seperti itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan berlaku di zaman kita ketika kita ada khalifah, ada sistem Islam, ada pemimpinnya. Akan diterapkan tuh sistem tadi. Ya. Kalau kita sudah ada khalifah, sudah ada pemimpin kaum muslimin untuk seluruh dunia,
itu kita harus dakwah ke negara-negara yang belum Islam. Nanti kita tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kemudian mereka menolak. Kita tawarkan untuk membayar jizyah. Mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam. Mereka menolak. Gimana? Perang mereka. Itu kalau sudah ada pemerintahan Islam. Begitu sistemnya. Itu akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau sekarang kan kita sudah berbeda. Sudah terpecah Islam kan dengan negara-negara yang sulit diterapkan lagi sistem yang di hadis ini gitu. Yaitu yang pertama Pertanyaannya bukan itu. Kita baca di hadisnya ada. Dijamin hartanya kayak. Karena kalimat la ilaha illallah ini itu apa maknanya? Nah, sekarang makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dari hadis ke-20, 21, 22 dan 23. Iya, betul. Itu mengenai pemerangan itu. Nah, itu yang 4 hadis berarti. 4 hadis lafadznya berbeda-beda tapi isinya sama. Nah, itu tadi ya. Betul. Jadi la ilaha illallah ini la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maksudnya apa? Harus menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh ada yang lain. Makanya pertentangan antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrikin apa? La ilaha illallah. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan kepada kaum musyrikin untuk mengatakan la ilaha illallah, kaum musyrikin mengatakan apa? Aja'alta ilahan wahidan. Apakah kamu akan menjadikan Tuhan itu hanya satu saja? Ya. Karena apa? Karena kaum musyrikin mereka punya Tuhan berhala yang mereka anggap Tuhan juga. Nah, jadi la ilaha illallah ini adalah ifradullah bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan menjauhi seluruh peribadahan kepada selain Allah. Ya, menjauhi kesyirikan. Termasuk kesyirikan itu, syirik itu ada syirik akbar, ada syirik asghar. Termasuk syirik akbar kita sudah tahu ya, beribadah kepada selain Allah. Yang syirik asghar, syirik kecil, contohnya apa? Riya. Kita beribadah karena manusia. Itu pun masuk. Itu pun nggak boleh. Itu menyalahi la ilaha illallah. Ya, atau karena kita sibuk bekerja ya. Dari sebelum subuh berangkat, sholat subuh nggak sholat, sholat duhur nggak sholat, sholat asar nggak sholat, sholat maghrib nggak sholat, sholat isya capek nggak sholat. Alasannya apa? Cari uang, cari kerja. Berarti apa? Seakan-akan dia berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan dunia. Ya, mendahulukan dunia daripada Allah. Itu menyalahi la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini kunci seseorang dari 5 fondasi. Kuncinya apa? La ilaha illallah itu kuncinya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat ya. Nah, zakat ini di sini zakat mal ya. Di sini zakat mal yang tadi kita bahas itu zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab. Jadi masing-masing kita berbeda waktunya. Jadi kalau orang di zaman sekarang kan kebanyakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan keluarkan zakat mal. Sebetulnya nggak harus bulan Ramadan. Iya, karena orang miskin itu apakah di bulan Ramadan saja? Enggak, orang miskin mungkin sekarang juga ada. Banyak. Nah, jadi ketika hartanya itu sudah mencapai nisab. Kalau perak tadi berarti 47 juta
Nah, berarti ketika uangnya sudah lebih dari 47 juta, sudah punya kewajiban dia mengeluarkan zakat, tapi dihitungnya setahun. Haul. Tahun berikutnya Tahun berikutnya, misalkan ini hitungannya hijriah. Misalnya ini bulan apa nih? Zulhijjah. Hari ini kita punya uang di rekening 100 juta. Nah, bulan Zulhijjah nih, tanggal 17 Zulhijjah. Kita lihat tahun depan, tanggal 17 Zulhijjah, uang kita berapa? Misalkan masih 100 juta. Keluarkan 2,5% di bulan Zulhijjah tanggal 17. Tahun berikutnya, keluarkan 2,5%. Gitu. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi nanti uangnya fakir miskin akan dapat terus karena dari orang-orang kaya itu gitu. Jadi gak hanya buat Ramadan saja, tapi ketika dia mencapai nisabnya kapan dapat punya uangnya gitu. Tahunnya bulan Ramadan Ustaz. Kecuali kalau hitungan setahunnya bulan Ramadan. Nah, kecuali dia punya uangnya. Temponya bulan Ramadan. Nah, kecuali itu boleh. Misalkan dia punya uangnya bulan Muharram. Bulan Muharram dia punya uang 100 juta. Berarti tahun Muharram berikutnya dia keluarkan zakatnya. Kalau masih 100 juta. Gitu. Ya, gitu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanyain tadi Abu Hurairah kesulitan menghafal katanya. Apa nggak ditulis sama beliau? Kan metodenya dia sampai harus bertanya ke Rasul gitu. Itu apa tidak dituliskan setiap apa yang sekarang ini ada kan ditulis gitu. Apa waktu itu beliau sudah menuliskan gitu dan lain-lain lah gitu. Nah ini Masya Allah ya, luar biasa. Nah memang di zaman Rasul ya itu penulisan hadis itu tidak semudah sekarang ya, tidak semudah di zaman sekarang gitu. Mereka masih ada kesulitan di dalam alat nulis, untuk menulisnya di mana gitu ya. Apalagi ribuan hadis ya. Ribuan hadis kalau ditulis butuh pelepah kurmanya segimana gitu ya. Jadi mungkin banyak gitu, terbatas lah, ada keterbatasannya. Seperti kalau kita di zaman dulu sekolah, buku kan nggak semudah sekarang ya Pak Emang. Mungkin buku juga kita untuk belinya juga, kalau yang nggak punya uang kan sulit untuk beli bukunya, beli apanya. Dan mengandalkan hafalan itu karena banyaknya hadis yang dihafal, ribuan. Sekarang kalau yang disampaikan kepada kita dari sahabat Abu Hurairah, katakanlah 5.000 sekian gitu ya. Sedangkan beliau hafalannya itu lebih dari itu. Mungkin bisa 7.000, 8.000, mungkin 9.000 hadis, 10.000. Kita nggak tahu hafalan beliau. Kalau dituliskan ini aja nih, ini ya. Ini kan sekitar, ini Sahih Muslim ya. Sekitar 6.000 sampai 7.000 lah, 6.000-an sampai 7.000 hadis. Ini segini. Dengan tulisan kecil-kecil gini. Ya, kecil-kecil gitu. Ya bahasa Arab gitu. Nah, bagaimana dengan yang zaman dulu gitu, yang belum ada kertas seperti ini, belum terbatas gitu? Berarti jawabannya karena keterbatasan teknologi untuk mencatat, menulis. Kalau begitu adanya, apakah Al-Quran pun belum ditulis pada waktu itu? Nah, kalau Al-Quran itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu dimulai penulisan, ditulis oleh para sahabat, tapi masih terpencar-pencar, masih terpecah-pecah, masih belum dijadikan satu musim. Ketika zamannya Khalifah Umar,
Khalifah Abu Bakar. karena ada banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal di perang, Ya, beliau punya inisiatif inisiatif. untuk menuliskan Al-Quran. Takutnya Al-Quran ini hilang Ya. karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Berinisiatif untuk menuliskan Al-Quran, memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk menuliskan Al-Quran. Perintah dari sahabat Abu Bakar Iya. As-Siddiq. Aku Sebelumnya belum dijadikan satu. betul. Ya. Aku pernah mendengar dulu katanya di zaman Rasul ketika masih hidup, katanya Al-Quran itu memang dihafal. Ya. Dihafal. Loh, aku bilang begitu ininya gitu ya, apa teknologi untuk mencatat tuh memang belum ada atau bagaimana gitu. Cuman keterbatasan untuk bertanya ini ya mungkin baru sekarang ini gitu. Ya. Itu kan baru obrolan dari ini anak masjid ini, anak ini gitu, teman-teman saya. Waktu itu gini gitu. Oh iya ya gitu. Ya iya aja lah gitu. Iya. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi dulu dihafal, memang mayoritas Al-Quran dihafalkan. Tapi dan yang bisa nulis dan baca nggak semua sahabat bisa baca dan tulis, nggak semua. Karena Nabi juga nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi nggak banyak sahabat, nggak semua sahabat bisa baca dan tulis juga. Itu juga faktor. Nggak semua sahabat bisa baca dan menulis, bisa membaca dan menulis. Ada yang bisa baca, ada yang bisa nulis, ada yang nggak bisa baca, ada yang nggak bisa nulis. Iya. Itu juga sebagai faktor juga, gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan zakat itu membersihkan harta. Harta yang didapat itu harus halal dan thayyib. Apakah boleh harta yang didapat itu dari yang tidak halal, apalagi tapi thayyib, kan tujuannya untuk membersihkan harta gitu. Seperti kita dapat apa gitu kan, uang judi, uang korupsi gitu kan kita itu ini kita bersihkanlah 2,5% biar bersih gitu kan, berarti dikasih 2,5%. Saya yang menerimanya itu tidak tahu apa-apa lah kita, itu gimana? Iya. Nah, berarti kalau harta haram, itu berarti bukan milik dia kan ya, bukan milik dia berarti. Dan itu harus dikeluarkan semuanya, bukan 2,5%, bukan, karena dia bukan miliknya. Ya, karena harta korupsi misalkan 1 miliar, zakatnya 2,5% nggak bisa. Semua harus dikembalikan kepada yang berhak, ya, dikembalikan kepada pemerintah semuanya. Nggak bisa digunakan untuk, meskipun kita gunakan untuk bangun masjid, untuk apa, itu bukan uang halal, uang haram. Itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Itu uang siapa gitu? Dikembalikan, kecuali uang riba. Kalau dana riba kan dikembalikannya ke siapa? Makanya dana riba itu bisa untuk fasilitas umum, jalan atau apa, sumur, MCK, dana riba. Tapi kalau dana hasil mencuri harus dikembalikan semuanya, dibalikan semua. Dibersihkannya dengan cara dikembalikan. Dibersihkan harta itu dengan dikembalikan ke yang pemiliknya. Nggak bisa dengan zakat. Nggak bisa. Zakat itu dari harta halal. Baru harta halal pun harus dibersihkan. Kalau harta haram gimana? Jadi kembalikan kepada asalnya dari mana gitu. Pada yang berhak. Iya, kepada yang berhak, karena harta itu kan akan ditanya oleh Allah dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Sekarang kalau dia dapatkannya dari curi, korupsi, itu cara membersihkannya bagaimana? Dikembalikan semua.
kembalikan. Itu cara membersihkan. Kalau harta halal, cara membersihkannya gimana? Zakat 2,5% itu. Jadi itu aturannya seperti itu aturan. Ya, ya. Bukan yang menerima gimana ya? Oh, kalau nggak tahu ya kita nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu, kita dikasih uang ya 500 juta, kita nggak tahu ini uang apa gitu. Ya kita nggak tahu. Kecuali kita tahu ini uang dari korupsi. Gimana? Ambil jangan? Jangan. Ya. Kalau kita tahu kan nanti hisabnya juga sama. Sama. Dapat harta dari orang lain. Iya, kita kena. Maksud Pak Ari kalau tidak ada tahu asal usulnya Pak Ustaz, Ya, kita tidak tahu asal usulnya menerima aja uang zakat itu misalnya kenapa? gitu ya. kita mah kita nggak tahu. Nggak apa. Boleh jadinya. Karena kita tidak tahu. Karena ya itu termasuk yang di luar dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Gimana kita tahu uang ini hasil korupsi dari mana? Tahunya kita nggak tahu. Ya, nah itu berarti kita kalau orang yang tidak tahu itu akan diampuni oleh Allah. Karena dalam hadis diangkat pena dari 3 orang. Pertama orang yang tidak tahu, kedua orang yang lupa, ketiga orang yang gila. Orang gila hilang akal. Itu tidak bukan kesalahan gitu. Ya, termasuk yang nggak tahu. Berarti kita terima, kecuali kalau kita tahu. Gitu. Kalau nggak tahu nggak ada masalah. Ya. Husnudon ada. Ketika yang didapatkan datang set, ngasih set, husnudon adalah. Misalnya ada yang ngasih nih, tapi saya menang milih, padahal saya menang judi. Di Ari nggak tahu, nggak ada masalah buat Ari. Iya, nggak ada masalah. Yang dosa yang ini, Yang ngasih. yang ngasih tahu ini yang dosa. Ya, gitu ya. Siap. Iya. Ya, insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.